Halo, Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita sudah vaksin, prokesnya tetap dijaga, terutama menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Nah, pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan melanjutkan ke teknologi yang terinspirasi pada tumbuhan. Ibu harap setelah belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan, anak-anak bisa mengetahui apa aja teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Di fungsi tumbuhan ini banyak sekali ya, sebagai sumber makanan, tempat sebagai keindahan rumah kita, terus sebagai oksigen buat kita bernapas. Dan ternyata tumbuhan juga bisa terilhami teknologi yang berkembang saat ini. Nah, yang pertama itu ada struktur akar. Kalian sudah tahu ya fungsi akar itu? Ya, akar itu sebagai penyerapan zat hara dan air di dalam tanah. Nah, ada teknologi yang terinspirasi dari struktur akar, yaitu fondasi bangunan. Lihat ya, ini merupakan fondasi bangunan rumah kita. Nah, fondasi bangunan rumah kita ini fungsinya sama kayak akar. Nah, akar ini dia berfungsi untuk menopang bagian tumbuhan agar tidak mudah rubuh. Begitu juga dengan fondasi bangunan. Dia ini menopang bangunan rumah kita agar tidak mudah rubuh. Dia juga fondasi rumah ini berada paling bawah di bagian rumah kita seperti akar ya. Kedua, ada struktur sel pada tumbuhan. Nah, kalian pernah nggak sih kenapa tembok rumah kita ini bentuknya berselang-seling ya? Nggak lurus aja gitu. Nah, lihat pada gambar ini, tembok kita bentuknya selang-seling. Nah, ini tembok kita ini terilhami dari yang namanya sel epidermis. Tahu kan ya sel epidermis? Nah, epidermis itu bagian terluar dari tumbuhan. Dia ini yang untuk melindungi bagian lunak tumbuhan dari kerusakan-kerusakan. Nah, begitu juga dengan si tembok rumah kita ini. Nah, dia ini fungsinya juga untuk melindungi bagian dalam rumah kita agar terhindar dari panas, dari hujan, dan dari kerusakan luar lainnya ya. Gimana sih kalau misalnya sel epidermis ini susunnya lurus gitu? Nah, kalau misalnya sel epidermis ini susunnya lurus, itu sel epidermisnya mudah terlepas. Nah, begitu juga dengan bangunan kita. Kalau misalnya susunannya lurus, itu bangunan kita nggak bakalan kokoh, bakalan mudah roboh. Itu ya. Yang ketiga, itu ada struktur daun. Daun itu merupakan tempat fotosintesis. Tahu kan ya fotosintesis? Fotosintesis itu untuk menghasilkan energi bagi tumbuhan. Nah, sebelum itu kita simak dulu penjelasan tentang fotosintesis. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula
yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Struktur daun itu mengilhami sebuah teknologi yaitu panel surya. Nah, panel surya ini sama ya fungsinya kayak daun. Dia mengubah sinar matahari menjadi energi. Nah, sama juga kayak si panel surya. Panel surya itu dia mengubah cahaya matahari menjadi sinar listrik. Nantinya kalau semakin dia menangkap sinar mataharinya semakin banyak, maka energi listriknya itu semakin banyak pula. Lalu ada struktur akar penyokong, itu contohnya pada pohon beringin. Nah, pernah lihat ya, pohon beringin itu akarnya menjuntai keluar di bagian batangnya. Itu fungsinya untuk menyanggah bagian batang agar tidak mudah rubuh ataupun patah. Nah, ini nih, si akar ini terilhami sebuah teknologi yaitu berupa pilar pada bangunan yang biasanya itu untuk menyanggah atap atau kubah ya yang besar-besar itu agar tidak mudah rubuh. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu bermanfaat ya buat kalian dan dipelajari lagi pelajaran yang ada di buku modul kalian nanti itu. Dan jangan lupa setelah ini nanti di insya Allah ya Ibu akan membagikan soal ulangan harian. Jadi kalian harus tetap belajar ya. Adapun kesimpulan pelajaran hari ini yaitu yang pertama itu ada fondasi rumah ya, itu terilhami dari akar tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada yang namanya tembok rumah kita, itu terilhami dari sel epidermis yang dimana untuk melindungi bagian terluar tumbuhan. Lalu yang ketiga itu ada struktur daun, itu terilhami terciptanya teknologi yaitu panel surya yang dimana di daun ini fungsinya untuk fotosintesis, sama halnya seperti panel surya yang bisa menangkap cahaya lalu diubah menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir ada namanya akar penyokong ya, itu fungsinya untuk menahan si bagian batang tumbuhan agar tidak mudah rubuh, sama halnya seperti pilar, yaitu pilar ini berfungsi untuk menahan bagian atap atau kubah bangunan yang besar agar tidak mudah rubuh. Sekian penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa prokesnya dijaga dan juga tetap belajar ya apa yang sudah dijelaskan Ibu hari ini. Assalamualaikum.